football, and they both agree that Indonesia has to have a more football players. It's the big nation, and obviously I know now Erick Thohir is now the president of the FA. Some great players from Indonesia in the beginning and enjoy football, and I'm sure that there is a talent in Indonesia, and I hope soon we're gonna see them in world football. Tapi kita harus Pembuktian Indonesia bahwa ranking FIFA hanyalah sebuah angka, begini reaksi legenda dunia melihat timnas permalukan Argentina hingga Korea siaga 1 melihat ancaman timnas yang sulit diprediksi. Ya, timnas Indonesia mengikuti laga Seoul Earth Cup 2024, di mana timnas Indonesia memulai laga perdana melawan Argentina U19. Dan kali ini banyak memprediksi jika timnas Indonesia akan dihancurkan oleh pasukan tim Tenggo. Bahkan ada juga yang mengatakan jika timnas Indonesia tidak dibantai saja itu sudah bersyukur. Karena kita tahu kualitas dari kedua tim yang jauh berbeda. Dari segi ranking FIFA saja, timnas Indonesia berada di ranking 133. Sedangkan untuk timnas Argentina sendiri berada di peringkat 1 dunia. Namun semua prediksi itu ternyata salah. Justru timnas Indonesia berhasil membungkus kemenangan atas timnas Argentina. Skor 2-1 cukup untuk membungkam pasukan Claudio Gugnali dan berhasil membuat legenda dunia kaget. Bagaimana bisa timnas Indonesia memenangkan pertandingan melawan timnas Argentina? Serta media Argentina dan media Asia menyoroti permainan timnas Indonesia. Hal yang membuat Korea Selatan siaga 1 melawan timnas Indonesia. Karena mereka berpikir bahwa timnas Indonesia sulit diprediksi. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, timnas Argentina yang juga dikenal sebagai Albiceleste itu menjadi sorotan dunia setelah beberapa waktu ini sering menggunakan gelar juara, entah itu Copa America, bahkan gelar Piala Dunia. Setelah merayakan gelar Copa America 2024, Argentina kini mencetak rekor baru, di mana tim Tenggo itu telah mengumpulkan 16 gelar juara Copa America paling banyak dibandingkan negara lain. Mereka menjelma menjadi salah satu tim paling kuat di dunia sepak bola. Buktinya pada tahun 2022 yang lalu timnas Argentina berhasil menjuarai gelar Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis. Setelah itu pasukan yang disebut dengan Albiceleste itu meraih prestasi dengan kembali meraih gelar juara Copa America. Di mana momen itulah yang membuat semua tim ciut ketika bertemu dengan timnas Argentina. Bahkan hal itu yang pastinya ditularkan ke timnas di kelompok umur. Mereka ingin perkembangan sepak bola mereka tak berhenti di situ saja, melainkan harus ada penerus di semua kelompok umur termasuk timnas Argentina U19 yang telah melawan timnas Indonesia di ajang Seoul Earth Cup 2024. Ya, Korea Selatan berhasil menggelar kejuaraan Seoul Earth Cup yang diadakan di Korea Selatan dengan mendatangkan tim-tim kuat seperti timnas Thailand dan Argentina. Dan pada laga perdana timnas Indonesia berhasil menaklukkan pasukan Argentina. Prediksi yang semua menyangka bahwa timnas Indonesia akan dikalahkan oleh Argentina justru berbanding terbalik. Karena Indonesia telah mengobok-obok Argentina dan comeback berarti mengalahkan Albiceleste dengan skor 2-1 yang membuat semua orang tidak menyangka jika timnas Indonesia berhasil menggunakan pertandingan bersejarah ini. Karena jika kita mengukur dari sebuah ranking FIFA, maka perbandingan antara kedua tim sangatlah jauh. Indonesia yang mempunyai ranking 133 harus melawan timnas Argentina yang mempunyai ranking 1 dunia. Namun meski memiliki ranking yang sangat jauh, namun timnas Indonesia berhasil mengejutkan publik dengan mengalahkan timnas Argentina. Hal yang menjadi bukti jika peringkat FIFA hanyalah sebuah angka. Lantas dengan hasil itu beberapa media legenda sepak bola dunia bereaksi dengan kemenangan timnas Indonesia atas Argentina. Vidic misalnya, legenda Manchester United ini memberikan pujian kepada pemain timnas muda kita melalui interview dengan salah satu media Indonesia. Vidic menerangkan bahwa banyak sekali pesepak bola muda di Indonesia yang berbakat, serta juga dengan adanya Pak Ketum yang saat ini Erick Thohir. Vidic mengaku bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan mengatakan bahwa pemain Indonesia bagus-bagus, bisa bermain di Liga Champions dan Liga Inggris. Ya tentunya dengan kerja keras. And sustain.
I think work hard. It's something that it's go through my career. It's not just when I was young. Even when I was playing for Man United with Sir Alex Ferguson, there is the two words is always described: and work hard. And that's you see where you're gonna take you. And if I look at Indonesian football, and we both agree that Indonesia has to have a more football players. It's the big nation, and obviously I know now Eric Thohir is now the president of the FA. I was working with him in Inter. He's a very clever man, and I hope soon we will see some great players from Indonesia playing the Champions League in the beginning and enjoy football. And I'm sure that there is a talent in Indonesia, and I hope soon we're gonna see them in world football. Vidic. Ya, selain itu Roberto Carlos, legenda timnas Brasil dan juga pemain Real Madrid itu mengatakan jangan takut untuk belajar, mengasah kemampuan dengan pemain senior. 16 años, son jóvenes todavía, poco no tener miedo, divertirse jugando al fútbol, ser un equipo, no solo Saya suka banget ya, tapi kita harus semakin kita harus saling keluarga, satu bermain untuk yang lain. Ya, legenda Manchester United lainnya, yakni Park Ji-sung, yang menguji perkembangan timnas Indonesia yang semakin pesat, termasuk para pemain muda, yang ia bandingkan ketika 9 tahun lalu pernah ke Indonesia. Banyak sekali hal yang berubah, sekali lagi seperti apa yang diungkapkan oleh Vidic, bahwa timnas Indonesia harus kerja keras untuk menggapai itu semua. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek, dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan bekerja keras dan profesional. Seperti apa yang mereka lakukan saat kemarin mengalahkan Argentina. Ucap Park Ji-sung seperti yang dilansir dari KBS News. Ya, apa yang dilakukan timnas Indonesia dengan mengalahkan timnas Argentina adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Mohon bersejarah tercipta pada laga sore itu. Namun dengan hasil tersebut, Coach Indra Syafri mengungkapkan kepada anak aslinya untuk tidak berpuas diri. Karena perjalanan Indonesia masih sangatlah panjang. Memang secara statistik kita unggul, jadi bukan unggul skor saja. Namun insya Allah kami bisa lebih berkembang lagi. Kemenangan harus disyukuri, namun jangan larut dalam euforia. Jalan kita masih panjang, perjuangan kita masih jauh. Ucap Indra Syafri usai pertandingan seperti yang dikutip dari Antara News. Sementara itu, timnas Korea Selatan yang mengetahui bagaimana Indonesia menggunakan pertandingan melawan Argentina merasa was-was bertemu dengan timnas Indonesia. Karena Indonesia sulit untuk diprediksi. Di mana hal itu diungkapkan oleh pelatih Korea Selatan U19 Lee Chang-won. Di mana menurutnya Indonesia sulit diprediksi. Mereka bisa menjadi bom waktu sesekali dia bisa meledak dan mengajarkan lawannya. Argentina adalah kekuatan tradisional. Dan tim-tim Asia seperti Indonesia juga telah banyak meningkatkan kinerja mereka. Saya pikir ini akan menjadi pengalaman yang baik. Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang pesat. Mereka sulit untuk diprediksi. Jadi kami harus hati-hati melawannya. Ucap Lee Chang-won seperti yang dikutip dari Start News Korea. Ya, meskipun timnas Indonesia telah dikalahkan oleh timnas Thailand U19 dengan skor 2-0 tanpa balas. Namun timnas Indonesia sudah berjuang dan mereka mempelajari apa yang harus diperbaiki. Namun dari segala aspek, bunuh diri menjadi dasar khusus agar tidak terulang kembali. Show, tetap semangat.